Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Perjalanan hidup kita ini masih panjang. Hidup baru yang kita tempuh baru 3 periode. Periode awal hidup di alam roh. Roh ada, jasad belum ada. Yang kedua, hidup dalam rahim ibunda yang mulia. 9 bulan 10 hari lamanya dalam rahim ibunda yang mulia. Sudah ada tekan kontrak kita dengan Allah. Hei si fulan, jodoh kamu si anu, anak si anu. Si fulan, rezeki kamu sebanyak itu. Tak tambah ya Allah, cukup. Bila banyak kamu sombong, bila sedikit kamu kufur. Hei si fulan, kamu umur cuma sekian tahun. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sedetik tidak ditambah, sedetik tidak dikurangi, kecuali bila aku berkehendak. May yasha biiznillah. Hei si fulan, kamu nanti penyebab mati serangan jantung, di sentrum listrik, tabrak kendaraan, atau hanyut ke sungai dan sebagainya. Itu setuju, tekan kontrak. Sudah kita lakukan dalam rahim ibunda yang mulia. Bi kitabim mubina, semuanya sudah tertulis di kitab Allah. An-nabra'aha, kita tinggal menjalaninya saja. Hidup gelombang ketiga, dunia. Inilah dunia. Lahun wa la'ibun, penuh dengan sandiwara yang membuat janji kita dulu lupa, yang membuat kita malas, yang membuat kita terpersona. Inilah kerja dunia. Sementara dunia makin hari makin cantik dan makin berhias. Makin lama kita ini makin lupa perjalanan hidup yang masih panjang. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu akan Allah. Orang yang beriman takut kepada Allah ada 3. Yang pertama, bila ada datang ancaman Allah, orang beriman tidak sanggup menerima ancaman Allah, karena ancaman Allah pasti. Yang kedua, ditakutkan oleh orang beriman bila datang azabnya Allah. Azab Allah tidak bisa kita menangkisnya. Di ujung ayat dalam Al-Quran selalu disampaikan azabun alim, azabun azim, azabun syadid. Yang namanya azab tidak satu pun yang enak. Yang ketiga, yang ditakutkan oleh orang beriman bila amal ibadat dihapus dan ditolak oleh Allah. Puasa sudah, salat sudah, tahajud iya, haji iya, umrah iya, kurban iya. Begitu ditengok amal ibadat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tak ada kelihatan sama sekali. Kenapa? Amal ibadat ditolak oleh Allah. Inilah yang ditakutkan oleh orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman ngomong, alah, itu kan biasa. Alah, nanti ya nanti, sekarang ya sekarang. Terima ajalah dulu yang ada. Orang yang ngomong kayak begitu 3 golongan. Yang pertama orang musyrik, yang kedua orang munafik, yang ketiga orang fasik. Orang yang 3 golongan ini tidak boleh menjadi wali bila anaknya nikah. Ada dalam kitab mengatakan fahuwa fasik, ada mengatakan fahuwa batal nikah.
karena ayah tidak sesuai dengan syariat Islam. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, habis dunia kemana lagi? Masuk ke alam kubur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bisa direnungkan, bisa dipejamkan mata, tundukkan kepala ke dada, tanya selera. Bila saya engkau panggil ya Allah, menutup mata, terlipat tangan di atas dada, 3 anak saya ya Allah, siapalah besok yang memandikan, siapalah besok yang menyolatkan saya, siapalah besok yang akan mendoakan saya? Tidak nampak gambarnya. Yang besar tak solat, yang menengah main judi, yang kecil mabuk. Maka kaum muslimin yang terhormat, persiapan dunia yang sementara ini rebutlah cepat, ambillah waktunya untuk mengumpulkan pundi-pundi amal. Bukankah Rasulullah menyampaikan, umur umat saya lam yazid wa lam yanqus, umur umat saya tidak ada jauh berbeda dengan saya, kata Rasul. Beliau berumur hanya 63 tahun. Kata beliau, umur umat saya lam yazid wa lam yanqus, bila berlebih tidak seberapa, bila kurang juga tidak seberapa. Yang berumur hampir 60, tidak berapa lama lagi dunia ini dipakai. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Asal kata wal tanzur, nazara yanzuru, unzur. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu, introspeksilah dirimu. Ma qaddamat li ghadin, mana baru amal ibadat yang kamu persiapkan untuk hidup yang lebih panjang. Habis alam dunia, masuk ke alam kubur. Habis alam kubur, huru hara kiamat. Al-qari'atu mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu asqalaha, wa qala al-insanu ma laha. Habis huru hara kiamat, berkumpul di padang mahsyar. La yatazawwalu hatta yus'ala an arba'ah. Tidak bisa beranjak tumi seseorang di padang mahsyar, dempetnya umat, padatnya umat, sebelum dipertanyakan 4 persoalan, satu persatu hukum tertib dipakai. Habis di padang mahsyar yang disebut dengan hisab, dihitung amal ibadat. Hasaba yuhasibu hisaban, dihitung amal ibadat. Ini solat, ini puasa, ini zakat, Al-Quran, silaturahim. Di balik itu, ni gunjing, ni maling, ni judi, ni mabuk, ni zina, semuanya dipertengokkan. Baru berikutnya yaumul mizan, ditimbang amal ibadat. Jangan besok, hari ini kita tahu mana yang banyak amal ibadat kita, mana yang banyak perbuatan jahat kita. Kita sendiri tahu siapa kita sebenarnya. Dalam ilmu tasawuf dijelaskan siapa kita sebenarnya, siapa khatib sebenarnya, siapa kita ni yang sebenarnya. Apakah kita ni orang taat, apakah kita ni orang soleh, apakah kita orang jujur, ataupun nak berzina, punya anak 1, 2, 3 di tempat sana, teler tiap malam, judi siang dan malam. Yang tahu kita sendiri. Ketika Nabi Adam alaihi salatu wasalam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, hai Adam, tinggallah engkau dalam sorga beserta istri engkau. Wa kulaha min ragadan haitsu syi'tuma, makan silakan, nak minum silakan, nak bersenang-senang silakan. Wala taqraba hazihi sajarah, hai Adam, kamu jangan dekat pohon yang membahayakan. Akhirnya bujuk rayuan iblis yang tidak senang. Ingat kaum muslimin, yang namanya iblis, yang namanya syaitan, jin yang tidak sebangsa dengan kita, tidak akan pernah diam. Dia sangat pandai berdendang dan bergoyang.
Bila lagu kita dangdut, goyangnya dangdut. Bila lagu kita keroncong, goyangnya keroncong. Lagu kita qasidah, goyangnya qasidah. Yang namanya iblis tidak senang bila amal ibadat kita tidak rusak. Akhirnya Nabi Adam, Siti Hawa dihalau dari surga. Dosanya apa? Makan buah khuldi. Iblis satu dosa dihalau dari surga, tak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Nabi Adam satu, Siti Hawa satu, dihalau dari surga. Kita yang bertimbun dengan dosa, solat yang banyak hilang, tidak diqadha, puasa yang belum dibayar, zakat yang tidak dikeluarkan, anak yatim yang tidak dipedulikan, sekeluarga kadang-kadang tak tegur sapa, dan lain-lain. Kemana kita nanti akan dihalau oleh Allah? Orang yang soleh, amal ibadat kebaikannya banyak, surga terbuka baginya. Kita yang berbuat salah, dosa yang sudah terpampang di depan mata, pintu neraka terbuka lebar bagi kita. Maka itu Allah panggil kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Saro yasiru siraan, segeralah sadar, segeralah insaf, taubat di hadapan Allah. Ini bulan haram, Allah berikan kesempatan untuk kita bertaubat. Sebetulnya masih sayang Allah kepada kita. Bila Allah mengambil kita dalam keadaan mabuk, Allah matikan kita dalam keadaan berjudi, Allah matikan kita dalam keadaan berbuat maksiat, apa hendak dikata? Dosa terbawa sebanyak-banyaknya. Tapi Allah masih sayang, diberikannya badan sehat, diberinya kesempatan untuk kita bertaubat dan beramal ibadat, menyesal terhadap salah dan dosa. Siapa yang tidak berdosa? Siapa yang tidak bersalah? Illa Rasul, beliau adalah maksum. Maka untuk itu, ulaika allazina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Allah berikan kita modal tawadhu, sabar, qanaah, tawakal, taubat, tasyakkur dan sebagainya. Pergunakanlah yang kebaikan itu, karena itu adalah petunjuk dari Allah. Jangan ditukar dengan kesesatan, sombong, angkuh, congkak, iriati, dengki, fitnah, adu domba. Kalau kita tukar kebaikan dengan kesesatan, itu yang akan membawa kita sesat untuk selamanya. Wa ma kanu muhtadin, Allah tak akan memberikan petunjuk lagi. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, tenanglah hidup orang yang berbanyak amal ibadat. Berbahagialah orang yang dekat dengan Allah. Maka Allah selalu panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, Allah panggil orang yang dekat dengannya. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Begitu sayang Allah kepada orang-orang beramal ibadat dan berbuat baik. Semoga Allah terima amal ibadat kita, Allah ampunkan dosa dan salah kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.